Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Pembacaan firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini terdapat dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup kita yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengetahui bahwa apa yang dihadapi oleh Timotius dalam nats yang kita bacakan hari ini adalah perkara yang sangat sulit. Mengapa ini adalah perkara yang sangat sulit? Karena ia harus menghadapi pengajaran-pengajaran dari orang-orang yang memiliki konsep yang sesat. Pengajaran-pengajaran apakah itu? Yakni pengajaran-pengajaran yang membenturkan seorang manusia yang hanya melulu persoalan-persoalan jasmani, makanan, minuman, tidak menikah, dan lain sebagainya. Itu mengapa hal ini perlu untuk dihadapi dengan baik, dan itu mengapa Rasul Paulus menekankan hal ini supaya Timotius, meskipun ia masih muda, jangan seorang pun menganggap dia rendah. Ia harus mempersiapkan pengajaran-pengajaran yang baik sesuai dengan apa yang telah difirmankan Allah, sehingga itu akan mengarahkan jemaat itu untuk mengerti semakin lebih baik lagi tentang arah iman dan bagaimana seluk-beluk perjalanan kehidupan ini dalam keberimanan itu. Ketika kita melihat bagaimana Paulus menekankan hal ini kepada Timotius, maka kita akan dibawa tentang suatu kedisiplinan di mana disiplin itu akan membawa seseorang kepada suatu pengenalan yang lebih baik dan spesifik tentang bagaimana tuntunan itu akan membawa ia kepada jalan yang terbaik. Ketika orang-orang gagal untuk mendisiplinkan diri, tentu ia tidak sedang mempersiapkan dirinya, atau bahkan mungkin ia tidak belajar banyak hal karena ia tidak melatih dirinya. Beribadah itu adalah bagian dari mendisiplinkan diri dan melatih diri. Jika kita berkata aku ingin beribadah dengan baik, maka saudara harus belajar untuk mendisiplinkan diri saudara. Karena tidak mau Tuhan melihat ibadah yang serampangan, yang sesuka-sukanya saja. Ada aturan yang tegas yang Tuhan tetapkan dalam beribadah. Banyak orang lebih condong untuk mempersiapkan dirinya tentang hal-hal yang bersifat jasmani. Itu mengapa Paulus berkata, latihlah dirimu untuk beribadah. Mengapa demikian? Karena ketika kita melatih tubuh kita, tentu kita akan berproses. Tetapi ketika kita melatih tubuh kita, itu hanyalah bagian yang terbatas. Contoh halnya ketika saudara melatih tubuh saudara supaya menjadi kekar, ada suatu waktu di mana tubuh saudara tidak lagi menunjukkan kondisi yang prima. Memang kita melatih diri kita supaya nampaknya menjadi lebih baik. Tetapi ketika kita berhenti, maka tubuh kita bisa kembali seperti semula dan bahkan bisa menjadi lebih buruk. Hal-hal itu memang bersifat terbatas. Tetapi ketika kita mendisiplinkan diri untuk beribadah, inilah hal-hal yang bersifat tidak terbatas. Mengapa demikian? Karena ibadah kita itu mengandung janji. Janji untuk masa saat ini dan janji untuk masa yang akan datang. Ketika saudara melakukan yang terbaik di dalam hidup ini, bukankah itu bagian dari gereja yang dinamis? Ada orang hanya berpikiran bahwa beribadah itu adalah di gereja, melipat tangannya, berlutut, dan bernyanyi. Dan pernah seorang pengkhotbah berkata seperti ini, jika kamu datang ke gereja, tetapi kamu masih membandingkan dirimu dengan orang lain, berarti kamu datang dengan gagal dan pulang dengan gagal. Tidak ada yang kamu dapatkan dalam peribadahan itu.
Dan seorang pengkhotbah yang terkenal juga pernah mengatakan hal ini, bahwa ketika kita datang ke gereja untuk beribadah adalah bagian dari perjumpaan tentang bagaimana hidup sama seperti Kristus. Inilah kualitas yang dibutuhkan dalam hidup ini. Bukan hanya persoalan tentang makanan, bukan persoalan tentang melarang orang kawin, atau hal-hal yang berkaitan dengan jasmani. Apa yang boleh Tuhan ciptakan, itu semuanya bisa kita nikmati. Persoalannya adalah, meskipun Adam dan Hawa dikatakan jangan memakan, mereka memakan itu. Ketika Tuhan mengizinkan semua makanan ini bisa kita makan, ada di dalam diri kita penguasaan diri, bukankah itu menjadi lebih baik? Kita meskipun bukan berada di bawah tuntutan hukum Taurat, tetapi kita menjadi orang yang memiliki moral yang lebih tinggi. Kita mengetahui tentang keterbatasan kita. Tidak semua kita harus makan. Mengapa demikian? Ada aspek yang penting yang kita sedang jaga. Jika saya sakit, walaupun Tuhan mengizinkan itu bukan haram, tetapi ketika aku sudah sakit, aku makan semuanya, bukankah aku akan semakin parah? Tentu hal-hal yang jasmani itu bukanlah rujukan tentang hal yang rohani, tetapi pengajar-pengajar sesat dalam hal ini membenturkan tentang makanan, tentang menikah kepada pengajaran-pengajaran, dan ini menyesatkan umat manusia. Dan disinilah kita berada, saudaraku. Kita harus melatih diri kita dalam beribadah. Jika kita tidak melatih diri kita, bagaimana kita akan siap untuk menghadapi realita kehidupan ini? Kita tidak mempersiapkan diri kita untuk lebih baik. Ketika pengajaran yang sesat itu datang, kita anggap itu adalah kebenaran. Mengapa demikian? Karena kita tidak terbiasa untuk membuat suatu patokan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Akibatnya ketika pengajaran yang sesat datang, kita bisa dipengaruhi dengan mudah. Oleh karena itu, saudaraku, dalam pemahaman renungan harian pada saat ini, inilah yang terpenting dalam kehidupan kita ini. Sebab ketika kita beribadah di dunia ini adalah bagian dari apa yang akan kita lakukan di masa mendatang. Sebab di surga kelak tidak ada orang yang akan menggerutu di sana. Di dunia ini banyak orang yang selalu menggerutu, tetapi di surga kelak yang kita lakukan adalah beribadah. Bagaimana kita memuji Tuhan pada kesempatan yang Tuhan berikan saat ini adalah bagian di mana kita akan memuji Dia di dalam kerajaan surga kelak. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Lewat hamba-Mu, Paulus, yang mengingatkan hamba-Mu Timotius, supaya ia tidak melatih hal-hal yang bersifat fisik, tetapi ia melatih dirinya untuk beribadah karena berisikan akan janji masa sekarang dan janji untuk masa yang akan datang. Tuhan, izinkanlah kami hidup dalam ibadah yang benar itu, karena Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau adalah Allah di dalam roh yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun kami Bapa berada, Engkau mengetahui kami dan Engkau maha melihat. Izinkan kami Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang kecil hingga perkara-perkara yang besar, sebagai bentuk bahwa ibadah kami adalah ibadah yang hidup, yang benar-benar memuliakan-Mu lewat firman yang sungguh-sungguh murni dan benar, bukan pengajaran-pengajaran yang bohong, yang menjauhkan manusia itu jauh daripada-Mu. Terima Tuhan pujian kami. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.